Bab 941, selalu ada yang lebih baik. Para penonton merasa sangat terkejut ketika mereka menyadari bahwa Pil King Zen hanya berada di alam bijak tingkat ketujuh. Dia terlalu tangguh jika dibandingkan dengan pembudidaya lain di tingkat yang sama. Kultivar tanah bijak tingkat ketujuh yang belum dieliminasi namun jauh dan sedikit di antaranya pada tahap pertempuran daftar peringkat ini. Bahkan, Pil King Zen mungkin satu-satunya yang tersisa. Meskipun teknik pedang Jizongtang ganas dan agresif, terbukti bahwa itu bukan sesuatu yang di luar kemampuan Raja Pil untuk menangani. Sepertinya Jizongtang sama sekali tidak memiliki kelebihan dibandingkan Raja Pil. Jizongtang ditakdirkan untuk kalah jika ini terus berlanjut karena Raja Pil tidak hanya mahir pedang. Jizongtang tampaknya tidak mempertimbangkan semua ini, dia benar-benar tenggelam dalam iramanya sendiri. Dia melakukan teknik pedang naga melingkar sedemikian rupa sehingga setiap langkahnya menyapu angin kencang yang menggerakkan awan. Itu ganas dan kuat, dan sepertinya itu akan memakan semua langit dan bumi. Arena tiba-tiba dipenuhi dengan aura pedang yang mengamuk. Seolah tak terhitung naga purba melonjak melewati arena. Lord of Wild Dragon, geram Jizongtang. Dia merayu pedangnya dengan dua tangannya dan berubah ke posisi lain, memancarkan aura mengerikan. Dia telah membenamkan dirinya sepenuhnya ke posisi pedang ini. Langkah yang bagus. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak ketika melihat Jizongtang menyerang ke arahnya dengan pedangnya. Dia melafalkan mantra dan mengaktifkan segel tangan teknik pedangnya sendiri. Qi adalah asal mula para dewa, dan para dewa produk dari Qi. Kekuatan logam dari barat berasal dari paru-paru. Dengan menggunakan kekuatan para dewa, aku akan menggerakkan langit. Petik 2. Teknik Divine Five Thunder Sword. Serang. Karena Jiang Chen memiliki gunung emas yang magnetis, ia tidak kekurangan kekuatan logam. Dia memanggil kekuatan logam dari barat, dan memasukkannya ke dalam serangannya saat ini. Sebuah tembakan busur pedang yang tangguh menuju perang naga liar Jizongtang. Jelas bahwa Jiang Chen ingin membuat ini pertempuran di antara teknik pedang, karena dia bahkan tidak menyia-nyiakan satu gerakan pun. Hanya yang berani yang akan menang dalam perang antara dua musuh. Kedua pedang mereka tidak bergerak dan tidak goyah. Tidak ada yang mau minggir, dan tidak ada yang mau kehilangan ketajamannya. Dentang, kedua ujungnya yang tajam saling mengenai dengan kekuatan yang ekstrim. Kekuatan pemotongan yang hebat memotong banyak lubang di kekosongan, membuat suara pemotongan yang mengerikan di udara saat angin kencang menghantam arena. Tiba-tiba, banyak tanda pedang muncul di lantai dan di pilar arena. Meskipun arena dibentengi oleh formasi yang kuat, energi pedang itu begitu kuat sehingga arena itu segera dipenuhi dengan luka dan irisan. Puff puff puff, aura pedang terbang di mana-mana, dan pakaian Jiang Chen dan Jizongtang tercabik-cabik. Untaian kain terbang kemana-mana seperti kupu-kupu tertiup angin. Namun, Jiang Chen menghadapi embusan angin, seolah-olah dia adalah gunung yang tak tergoyahkan. Bahkan, dia telah mengambil beberapa langkah ke depan alih-alih mundur. Tubuh emas iblis dan dewa menelan semua aura pedang yang terbang ke arahnya. Jizongtang bukan seorang kultivator dari tubuh emas iblis dan dewa. Dia hanya bisa menyapu lengan bajunya untuk membelokkan aura pedang yang kejam. Tidak lama sebelum orang bisa dengan mudah mengetahui siapa yang lebih unggul. Dia melihat ke arah Jiang Chen, hanya untuk menemukan bahwa lawannya menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Sangat jelas bahwa Jiang Chen sudah siap untuk membuat langkah selanjutnya. Sayangnya, Jizongtang masih sibuk menangkis aura pedang dari bentrokan sebelumnya. Tidak ada pertanyaan bahwa Jizongtang telah hilang. Dia bangga, tetapi dia tidak ceroboh dan juga bukan pecundang. Jizongtang menghela nafas pelan setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Pil King Zen, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu begitu hebat dalam pedang Dao juga. Meskipun aku masih memiliki kartu truf tersembunyi yang akan memberi aku peluang kecil untuk mengalahkan kamu. Jika aku menggunakannya dengan gegabah, teknik pedang itu akan menjadi tekanan besar pada tubuhku juga. Bahkan jika aku mengalahkan kamu di sini, aku tidak akan bisa mengalahkan lawan aku berikutnya karena aku akan terlalu lelah dari pertarungan ini. Aku tidak akan pernah melakukan itu, karena itu tidak akan menguntungkan aku sama sekali. Karena itu, setelah mempertimbangkan banyak hal, aku mengakui pertandingan itu. Petik 2. Dia agak mudah. Tidak mungkin dia bisa menang ketika Pil King Zen bisa langsung bertarung melawannya dengan pedang Dao. Bagaimanapun, pedang Dao adalah satu-satunya keahliannya, dan lawannya memiliki banyak kemampuan yang belum digunakan. Singkatnya,
Pil King Zhen hanya berlatih bersamanya. Ji Zongtang mungkin masih muda, tapi dia tahu kapan dia harus mundur. Dia melompat turun dari arena tanpa melihat ke belakang. Dia tidak menyesal telah gagal. Meskipun ada lebih banyak yang bisa dia lakukan, dia sudah belajar banyak dari pertarungan ini. Apa yang dia dapatkan dari pertempuran ini lebih dari sekadar pedang Dao. Dia telah belajar bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih mampu dan lebih kuat daripada dia. Langit adalah batasnya. Meskipun dia sangat berbakat dalam pedang Dao dan Tuan Klan bahkan telah mengevaluasinya sebagai ahli pedang Dao yang paling utama, Ji Zongtang mengerti bahwa tidak ada banyak artinya dalam mendapatkan pengakuan hanya dari satu orang. Lagi pula, ada banyak jenius pedang Dao di bawah ketujuh Kaisar Agung. Selain itu, mungkin ada beberapa jenius pedang Dao tambahan lainnya di dalam klan besar lainnya. Pertarungannya dengan Pil King Zhen hari ini memperluas wawasannya. Karena itu, dia tidak sedikit tertekan setelah kehilangan itu. Tidak ada keraguan bahwa Pil King Zhen lebih kuat dari dia. Meskipun dia telah menerima beberapa harta dan peralatan dari Tuan Klan, tidak ada cara dia akan menggunakannya. Lawannya adalah Pil King Zhen. Selain itu, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan setelah menggunakan harta karun itu, karena itu juga akan menyebabkan tekanan besar pada energinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa mencapai 200 teratas bahkan jika dia menang. Itu logis untuk mengakui kerugian. Pil King Zhen jelas merupakan pesaing kuat untuk mendapatkan tempat di 30 besar. Masih ada kemungkinan dia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Tuan Klan tidak lagi merasa bertentangan setelah kehilangan Ji Zongtang juga. Pertarungan ini telah menyebabkan sejumlah besar kekacauan di dalam dirinya. Di satu sisi, ia berharap murid klannya akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa di arena. Namun pada saat yang sama, dia khawatir jika Ji Zongtang menang, Pil King Zhen akan menolak untuk memberikan pil Pinetrane kepada Tuan Klan. Namun, tidak mungkin Tuan Klan bisa meminta Ji Zongtang untuk sengaja kalah. Karena itu, dia sangat senang bahwa pertempuran telah berakhir dengan cara ini. Setidaknya Ji Zongtang mampu melepaskan teknik pedangnya dengan sempurna. Fakta bahwa dia tidak bisa menang melawan Pil King Zhen hanya karena Raja Pil itu terlalu kuat. Dia tidak perlu merasa menyesal karena kalah dari lawan yang tangguh. Dia tidak akan pernah mengakui kehilangannya sebaliknya. Ji Zongtang mungkin kalah, tapi masih ada kemungkinan dia bisa kembali. Selama mereka menangkap peluang ini, masih ada kemungkinan bagi ketiga penerus Coiling Dragon Clan untuk mendapatkan tempat di 200 besar terakhir. Tuan Klan menghembuskan nafas lega pada realisasi itu. Memasuki 200 teratas berarti bahwa mereka akan memenuhi syarat untuk pertempuran ranking Tuan Muda. Mendapatkan tempat di peringkat ini akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun, dia juga adalah orang dengan ambisi besar. Dia akan perlu memiliki satu murid masuk peringkat jika dia ingin menjadi faksi kaisar besar ke-8 di Velurium Capital. Namun, faktor penentu masih menjadi dirinya sendiri. Jika dia bisa maju ke tingkat berikutnya dan berhasil melampaui setengah kaisar besar kerajaan ke dunia kaisar besar, klannya akan menjadi faksi kaisar besar ke-8. Pada akhirnya, Pil King Zhen adalah satu-satunya harapannya untuk mencapai ini. Dengan ronde eliminasi kelima berakhir, Ji San, yang telah santai sepanjang waktu, mulai merasakan tekanan juga. Tekanan yang dia rasakan bukan berasal dari lawannya, melainkan dari putaran terakhir penyortiran. Hal terakhir yang orang inginkan adalah memiliki dua musuh kuat yang saling bertarung terlalu dini dalam kontes. Seorang jenius top harus didiskualifikasi jika itu terjadi. Bahkan jika ada kemungkinan untuk kembali pada akhirnya, tidak ada yang mau mempermalukan diri mereka dengan cara seperti itu. Bagaimanapun, memasuki 200 teratas melalui kesempatan kedua tidak akan menghapus penghinaan dari kerugian. Kerugian adalah kerugian, bahkan jika seseorang kembali dan berhasil memasuki peringkat jenius, akan ada celah di hati Dao sendiri. Hal terbaik yang bisa terjadi adalah tetap memenangkan setiap putaran secara berurutan. Wei Jie cukup beruntung untuk 5 putaran sebelumnya, karena dia tidak pernah menghadapi musuh yang sangat kuat. Bahkan ada yang bisa mengatakan bahwa dia memiliki keberuntungan yang luar biasa selama pemisahan, dia sekarang hanya perlu satu kemenangan lagi untuk masuk 200 teratas. Meskipun itu tidak menjamin dia tempat di peringkat jenius, itu masih bertindak sebagai semacam jaring pengaman. Lagi pula, tidak ada banyak lawan kuat yang menunggu untuk kembali. Bahkan jika ada beberapa, mereka mungkin tidak benar-benar memilih untuk menantang Wei Jie.
Apa peluang bahwa Wei Jie adalah yang terlemah di antara 200 teratas? Suasana menjadi sedikit lebih berat karena ini adalah babak terakhir. Para pembudidaya rata-rata terampil sekarang merasakan gunung tekanan. Kalah, dan mereka mungkin harus kembali ke rumah, semua upaya mereka secara efektif sia-sia. Menang, dan itu mungkin tidak menjamin mereka mendapat tempat di peringkat, tetapi setidaknya masih ada peluang 70 hingga 80% dari mereka untuk mendapatkan tempat. Mereka yang tidak terlalu percaya diri pada kemampuan mereka sendiri sedang menghitung dan berteori apakah akan lebih baik untuk mengakui kekalahan atau mencoba dan memenangkan putaran. Mereka juga tidak bisa mengakui kekalahan jika mereka berpasangan dengan seseorang yang hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Lawan yang hanya sedikit lebih kuat dari mereka tidak mungkin berada di posisi 3 besar. Karena itu, mereka masih harus memberikan segalanya kecuali jika mereka berpasangan dengan lawan yang sangat kuat. Jika yang terakhir benar-benar terjadi, menyerah tidak akan menjadi keputusan yang buruk. Babak 942, akhir dari babak penghapusan ke-6. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung melawan lawan yang jauh lebih kuat dari mereka di babak terakhir. Mereka tidak akan menang dan mereka menghabiskan energi mereka. Lebih buruk lagi, mereka terlalu lelah untuk bersaing, bahkan jika mereka diberi kesempatan untuk kembali. Hal yang paling cerdas untuk dilakukan adalah menyerah jika mereka berpasangan dengan lawan yang sangat kuat untuk mempertahankan kekuatan dan energi. Itu mungkin bukan hal yang paling terhormat untuk dilakukan, tetapi itu adalah yang paling logis. Itulah tepatnya pikiran Wei Jie sekarang. Tentu saja, dia juga berharap bahwa dia tidak akan berpasangan dengan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Sayangnya, kehidupan seringkali tidak terjadi sesuai rencana. Semakin seseorang takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Nama Wei Jie diambil dari tempat parkir, dan nama lawannya segera menyusul. Wei Jie versus Pil King Zhen. Wei Jie sebenarnya berpasangan dengan Pil King Zhen. Para penonton dibuat terdiam oleh gambar dramatis. Ini adalah kebetulan yang sangat besar. Setidaknya ada 400 kontestan, namun Wei Jie entah bagaimana berhasil menemukan dirinya berpasangan dengan Jiang Chen. Memutar nasib seperti apa ini? Pil King Zhen masih menjadi raja pil tamu House Wei atas nama. Juga, peningkatan popularitas Pil King Zhen telah dimulai dari House Wei. Ini adalah duel antara tuan rumah dan tamu rumah. Tidak ada yang akan mengira bahwa Pil King Zhen bisa menang dalam pertarungan ini selama kedatangan pertamanya di Velurium Capital. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada yang berpikir bahwa Wei Jie yang bisa menang. Wei Jie tidak bisa menahan senyum kecut. Ayahnya Wei Tian juga menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia sudah tahu apa pilihan Wei Jie. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan putranya ketika bertemu dengan pasangan yang tidak bisa berkata-kata adalah mengakui kekalahan. Dia sangat beruntung selama 5 ronde eliminasi sebelumnya, tetapi yang terakhir adalah tendangan langsung ke kepala. Namun, Wei Jie masih cukup senang bahwa ia berpasangan dengan Jiang Chen, karena Raja Pil pasti akan berakhir di 30 besar. Masih ada peluang untuk kembali bahkan jika ia mengakui kekalahan. Dia kemungkinan besar akan masuk ke dalam 200 teratas selama dia memanfaatkan kesempatan kedua dengan segera dia akan segera diberikan. Ketika mereka mendengar bahwa Wei Jie mengakui kekalahan, banyak rumah yang memiliki hubungan buruk dengan House Wei mulai meremehkan mereka. Mereka merasa bahwa House Wei menjadi sangat tak tahu malu. Bagaimana mungkin tuan rumah mengakui kekalahan terhadap tamu rumahnya sendiri? Jiang Chen lebih suka mengakui dirinya sendiri untuk menyelamatkan wajah Wei. Sayangnya, dengan kemampuan Wei Jie, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat di 30 besar. Jika dia mengaku kalah, tidak mungkin Wei Jie akan mendapatkan kesempatan kedua. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Wei Jie mengambil kerugiannya. Babak penyisihan ke-6 seharusnya menjadi urusan yang menegangkan, tetapi karena Wei Jie mengakui kekalahan, dia dan Jiang Chen bisa bersantai dan menonton orang lain berkelahi sebagai gantinya. Wei Jie sangat menghormati Jiang Chen. Dengan demikian, dia tidak merasa bahwa itu memalukan baginya untuk mengakui kekalahan. Bahkan, dia malah merasa lega, karena dia yang paling takut bertemu lawan yang hanya sedikit lebih kuat darinya. Jika itu terjadi, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk memenangkan pertarungan. Tidak akan ada kesempatan kedua baginya jika dia kalah. Dengan demikian, Wei Jie benar-benar percaya bahwa ini bukan hal terburuk yang bisa terjadi padanya. Jisan,
Di sisi lain, cukup beruntung selama pengundian akhir. Dia berpasangan dengan seorang kultivator dari latar belakang aristokrat. Meskipun orang itu juga berada di ranah bijak tingkat 9, masih ada perbedaan besar dalam budidaya di antara mereka, karena ia sudah menjadi kaisar setengah langkah. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa tidak ada pertandingan penting lainnya di babak ke-6. Misalnya, ada pembudidaya berkeliaran jenius, Sunyu Xiaosheng, yang telah melakukan dengan baik selama uji coba formasi. Dia mengalahkan banyak lawan yang kuat dan jelas merupakan kuda hitam dalam pertempuran. Kali ini, ia berpasangan dengan seorang murid dari salah satu klan besar, Miao Su dari klan cabang roh. Jiang Chen telah melihat Miao Su sebelumnya. Mereka melintasi jalan setapak ketika Jisan membawanya ke Gunung Pifao Suci untuk bertemu seorang gadis. Jelas bahwa Jisan tidak bersahabat dengan Miao Su. Klan cabang roh berada di peringkat ke-6 di antara 28 klan besar di Velurium Capital. Dengan demikian, Miao Su sebenarnya peringkat di suatu tempat sekitar 15 atau bahkan mungkin dalam 10 besar di antara semua murid dari klan besar. Di satu sisi adalah murid top yang berasal dari klan besar, dan di sisi lain adalah kuda hitam dari para pembudidaya berkeliaran. Wajar jika pertarungan antara keduanya akan mendapatkan banyak perhatian. Jiang Chen melihat melalui pertarungan dan menyimpulkan bahwa sementara ada beberapa pertandingan yang layak ditonton, ia paling tertarik pada pertandingan antara Miao Su dan Sunyu Xiaosheng. Dia telah melihat kinerja Sunyu Xiaosheng dalam uji coba formasi. Karena itu, dia sedikit lebih memperhatikan anak yang selalu tersenyum, sembrono. Meskipun Miao Su adalah salah satu murid terbaik dari klan besar, itu tidak berarti bahwa ia akan dapat menghancurkan Sunyu Xiaosheng. Jiang Chen mungkin tidak tahu banyak tentang latar belakang kultivator yang berkeliaran, tapi dia yakin Sunyu Xiaosheng telah menerima pelatihan dan petunjuk dari seorang guru yang luar biasa. Dia bisa dengan mudah mengetahui hanya dengan melihat aura pembudidaya yang berkeliaran. Jiang Chen juga bisa mengatakan bahwa Sunyu Xiaosheng adalah pembudidaya berkeliaran asli, karena ia memiliki sifat yang sama dengan yang dimiliki oleh banyak pembudidaya berkeliaran lainnya. Kultivator pengembara yang menerima petunjuk dari seorang guru yang luar biasa. Dia mungkin jauh lebih layak diperhatikan daripada murid biasa dari klan besar. Wei Jie, jangan tantang Sunyu Xiaosheng saat kamu mendapat kesempatan, Jiang Chen memperingatkan. Wei Jie terkejut. Sunyu Xiaosheng, bisakah dia mengalahkan Miao Su? Petik 2. Jiang Chen tersenyum polos. Miao Su hanya terlihat kuat di luar. Dia sama sekali tidak mengesankan aku. Petik 2. Jiang Chen tidak memandang rendah Miao Su. Sunyu Xiaosheng hanya tampak sedikit lebih misterius baginya. Babak eliminasi akhir secara resmi dimulai dengan membenturkan gong. Meskipun Jiang Chen juga melihat arena lain, dia memusatkan sebagian besar perhatiannya pada Miao Su dan Sunyu Xiaosheng. Percaya pada kemampuannya sebagai murid dari klan besar, Miao Su memulai pertarungan dengan serangan yang sangat sengit. Serangannya sangat kuat, karena dia adalah murid dari klan besar peringkat ke-6. Kesibukan tendangan dan pukulan seperti gelombang pasang, tak henti-hentinya dan sangat mengesankan. Gaya bertarungnya sangat cocok dengan tipe tubuhnya. Dia seperti beruang ganas, serangannya kasar dan tidak canggih, namun entah bagaimana juga sangat kuat. Miao Su berencana menggunakan kuda hitam sebagai bukti kemampuan bela diri Dao. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer dan meningkatkan reputasinya sendiri. Namun, Sunyu Xiaosheng jelas pejuang yang jauh lebih pintar dari Miao Su. Dia memilih untuk tidak mengikuti jejak Miao Su dalam pertempuran, meskipun dia sedikit pun mampu bertarung secara langsung. Sebaliknya, ia memilih untuk berperang gerilya. Dia terus-menerus mengganti metode, terkadang melecehkan, kali lain membela. Kadang-kadang dia bahkan menyergap. Ini hanya membuat marah Miao Su. Miao Su bukan tipe orang yang tidak bisa menahan emosinya, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar marah dengan taktik pertempuran Sunyu Xiaosheng. Itu tidak selalu baik untuk memprovokasi lawan seseorang selama pertukaran dao bela diri. Terkadang, itu benar-benar akan memimpin lawan untuk mendapatkan kekuatan dan kekuatan tambahan. Namun, segera terbukti bahwa Sunyu Xiaosheng sangat berpengalaman dalam menangani situasi seperti itu. Pada akhirnya, ia dapat dengan mudah mengalahkan Miao Su dan meraih kemenangan di babak penyisihan ke-6 setelah provokasi yang tak henti-hentinya. Ini benar-benar hasil yang tidak terduga. Penonton mencemooh dan mendesis setelah pertarungan. Orang harus mengerti bahwa Miao Su berada di peringkat 5 besar di antara semua murid klan yang hebat.
Dia juga merupakan pesaing kuat untuk 10 tempat teratas di peringkat jenius. Siapa yang bisa tahu bahwa ia dikalahkan oleh penggarap berkeliaran? Wei Jie juga terperangah dengan hasilnya. Niao Su dikalahkan. Siapa di dunia ini Sunyu Xiaosheng? Petik 2. Jiang Chen memandang Sunyu Xiaosheng, tertarik. Dia sekarang memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang pembudidaya berkeliaran yang misterius ini. Cara kultivator berkeliaran menang mungkin tidak tampak terhormat, tetapi mereka yang memiliki mata dan indera yang tajam dapat melihat detail kecil yang tidak bisa dilakukan orang lain. Meskipun sepertinya Sunyu Xiaosheng telah menang dengan cara tercela, Jiang Chen percaya bahwa alasan mengapa Sunyu Xiaosheng tidak melawan Miao Su bukan karena dia tidak bisa menang, tetapi hanya karena dia tidak perlu. Jiang Chen menduga bahwa dia mungkin tidak ingin melelahkan dirinya sendiri dengan menghadap langsung ke Miao Su, dan juga karena dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini dalam pertarungan peringkat. Seseorang akan berdiri untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan di tahap-tahap selanjutnya dari turnamen jika seseorang menyembunyikan kartu as mereka. Mengungkap segala sesuatu di awal akan menghasilkan kemenangan yang memuaskan di awal, tetapi kartu truf akan menjadi kurang efektif semakin lama berlarut-larut. Sunyu Xiaosheng cukup pintar. Dia memanfaatkan otaknya lebih baik daripada kebanyakan orang dalam pertempuran. Dia hanya menggunakan taktik ini selama duel karena dia sudah memiliki firasat yang baik tentang kemampuannya dan lawannya, dan tahu bahwa ada peluang bagus untuk menang dalam melakukannya. Taktik seperti itu tidak akan berarti apa-apa. Meskipun hasilnya sesuai dengan harapan Jiang Chen, mereka berfungsi sebagai pengingat baginya bahwa ada banyak bakat dan jenius tersembunyi dalam pertempuran peringkat jenius. Contoh bagus dari bakat seperti itu adalah Ye Tianzuo, seorang jenius yang luar biasa dalam pedang Dao. Sunyu Xiaosheng jelas juga jenius sebesar itu. Duel di arena lain jauh lebih menarik dibandingkan. Jisan telah menghancurkan lawannya dengan mudah dan berhasil maju ke tingkat berikutnya. Babak eliminasi ke-6 segera berakhir. 200 finalis akhirnya dipilih. Babak berikutnya adalah pertempuran di antara 200. Mereka dibagi menjadi 20 kelompok, dengan 10 masing-masing kelompok. Tidak semua orang dipandang setara dalam pertarungan peringkat. Sebagai contoh, Jiang Chen ditugaskan ke grup pertama karena ia menduduki peringkat pertama dalam uji coba formasi, telah memenangkan setiap putaran dalam pertempuran peringkat bintang baru, dan juga dengan mudah memenangkan setiap pertempuran tunggal dalam 6 putaran eliminasi. Ditugaskan ke grup pertama berarti dia sudah masuk peringkat 10 besar. Ini juga berarti bahwa Jiang Chen hanya perlu berpartisipasi dalam pertempuran antara 10 pembudidaya. Tidak perlu baginya untuk bertarung dengan siapapun di pangkat lebih rendah. Perhitungan yang sangat rumit telah dibuat sebelum 10 orang jenius ditugaskan ke kelompok masing-masing. Ini juga mempertimbangkan catatan pertempuran mereka sebelumnya. Jika hasil pertempuran serupa, maka para hakim akan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mencapai kemenangan. Ada banyak aturan dan spesifikasi terperinci untuk membagi semua orang sesuai. Seluruh proses itu adil dan adil. Bab 943, Pertempuran Peringkat dimulai. Jiang Chen harus memuji panitia karena kecepatan analisis dan kompetensi mereka. Pembagian kelompok telah dilakukan hampir tanpa cacat. Sebagian besar kandidat dalam kelompok lain juga tidak mengajukan terlalu banyak keberatan, karena mereka menemukan peringkat yang dialokasikan juga dapat diterima. Tentu saja, Jiang Chen tidak keberatan apa-apa karena dia sudah menempati posisi 10 besar di kelompok pertama. Namun, mereka yang berperingkat buruk sangat prihatin dengan peringkat mereka sendiri. Tapi belum semuanya dilakukan dan dibersihkan. Misalnya, kandidat dari kelompok keempat, kelima, dan keenam memiliki kesempatan untuk menantang para kandidat di atas mereka. Jika mereka menantang lawan mereka dan mengalahkan mereka, mereka bisa masuk ke 30 teratas semua sama. Untuk saat ini, kelompok keempat hanya bisa memperjuangkan tempat ke-40 hingga 31, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menantang para jenius dari kelompok pertama. Selain itu, mereka hanya bisa menantang para jenius dari kelompok pertama jika mereka ingin melewati peringkat. Ini berarti bahwa mereka diizinkan melewati 2 kelompok dan menantang para kandidat di sana. Sama saja, para kandidat di kelompok kelima bisa menantang para kandidat di kelompok kedua, dan para kandidat di kelompok keenam bisa menantang para kandidat di kelompok ketiga. Namun, semua kelompok setelah kelompok keenam tidak memiliki hak untuk menantang ke atas. Apa yang perlu mereka lakukan adalah melindungi peringkat kelompok mereka sendiri selama pertempuran peringkat.
Akhirnya, 40 orang yang segera mengikuti kelompok ke-16 memiliki hak untuk menantang mereka yang ada di depan mereka sekali dan berpotensi meningkatkan peringkat mereka. Ini karena 36 tempat terakhir dari peringkat jenius pada akhirnya akan diganti. Mereka tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemeringkatan Tuan Muda. Mereka harus berjuang untuk memasuki 164 tempat teratas dari peringkat jenius jika mereka ingin bersaing di tahap berikutnya. Ini karena 36 jenius di bawah 7 Kaisar Agung akan bersaing memperebutkan peringkat Tuan Muda, sehingga 36 dari peringkat jenius akan secara otomatis didiskualifikasi. Itu adalah keadaan yang kejam, bertahan hidup dari yang terkuat. Banyak ahli dalam kelompok pertama. Jiang Chen meneliti nama-nama dalam kelompok pertama sebentar. Selain dirinya, Jisan dan Liu Xiang dari Coiling Dragon Clan keduanya hadir. Sunyu Xiaosheng juga ada dalam daftar. Sebenarnya ada pembudidaya berkeliaran lain selain Sunyu Xiaosheng. Penggarap berkeliaran ini bahkan lebih misterius daripada Sunyu Xiaosheng. Rupanya, wasit mengumumkannya sebagai Mi Chenzi. Dia terdengar seperti orang asing. Namun, Jiang Chen tampaknya tidak memperhatikan sifat apapun yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang asing. Tetap saja, orang itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Jadi dia tidak dapat menentukan latar belakangnya hanya dari mengamati sifatnya sendiri. Jiang Chen berhenti mengamati pria itu setelah melirik sejenak. Dia tahu bahwa pasti ada murid sekte besar lainnya di antara semua kandidat ini, tidak termasuk para pemuda bangsawan Pagoda Velurium dan para pembudidaya pengembara. Mereka harus menyembunyikan identitas mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin berada di peringkat jenius sekarang. Dengan kedok pembudidaya berkeliaran, mereka ada di sini di Velurium Capital untuk menyuarakan kekuatan Velurium Capital dan menentukan berapa banyak jenius muda dan pahlawan yang telah mereka kumpulkan hingga saat ini. Sunyu Xiaosheng dan Mi Chenzi adalah satu-satunya dua pembudidaya berkeliaran yang hadir dalam kelompok pertama untuk saat ini. Saat ini, Jiang Chen dianggap sebagai anggota Velurium Capital dengan identitas yang sedikit tidak biasa. Dia juga dekat dengan Gunung Merak Suci dan Raja Pil Tamu House Wei, jadi semua orang menganggapnya sebagai anggota Velurium Capital. Dengan yang disebutkan di atas, hanya ada 5 tempat tersisa di kelompok pertama. 5 orang yang tersisa semuanya adalah petani Velurium Capital dari klan besar kelas 1. Saat memeriksa semua orang pertama yang menarik perhatian Jiang Chen adalah Luo Chuan dari klan Sura Agung di bawah Kaisar Sura. 2 klan besar terkuat di bawah Kaisar Sura adalah klan Majestic dan klan Sura Besar. Tentu, klan Majestic adalah yang terkuat dari 2 klan, memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing bahkan melawan Coiling Dragon Clan. Klan Sura Besar itu sendiri adalah klan yang cukup kuat untuk diperingkatkan di 5 besar. Alasan mengapa klan Sura Besar tidak dikenal adalah karena keberadaan klan Majestic. Namun, Tuan Muda klan Sura Besar, Luo Chuan, bahkan lebih berbakat daripada Tuan Muda klan Majestic, Wang Teng, dalam hal bela diri Dao. Wang Teng adalah seorang Tuan Muda yang lebih baik dalam mempertimbangkan hal-hal dari perspektif yang lebih besar dan taktik memerintah. Sementara itu, Luo Chuan sama kompetennya dalam bidang-bidang ini seperti Wang Teng, meskipun ia lebih fokus pada bela diri Dao dan puas dengan menjaga kerendahan hati. Sekarang Wang Teng telah mati bersama klan Majestic. Luo Chuan secara alami naik peringkat untuk menjadi pemuda klan terkuat untuk melayani Kaisar Sura. Selain Luo Chuan, ada 4 pemuda lain dari berbagai klan besar dalam kelompok pertama. Mereka adalah Guan Yuchan dari klan pengejaran Zen di bawah Kaisar Petalplak, Alkemis Si dari klan Pasang Naik di bawah Kaisar Fasea, Gongsun Yan dari klan Api Ametis di bawah Kaisar Void, dan Shen Hao dari klan Matahari Luas di bawah Kaisar Sky Splitter. Keempat jenius muda ini adalah krim tanaman dalam klan besar masing-masing. Mereka juga mewakili wajah kaisar pilihan mereka. Satu-satunya kaisar yang jenius mudanya tidak ada di antara 10 besar adalah Kaisar Mountain Trush. Kejeniusan dari bawahan klan mendalam sejati kepadanya sama kuatnya, tapi dia cukup beruntung untuk bertemu dengan Liu Xiang dari klan Naga Melingkar. Setelah pertarungan sengit, jenius ini telah didiskualifikasi dan tidak punya pilihan selain mencoba kembali lagi nanti. Meskipun kaum muda klan besar ini tidak diragukan lagi jenius, Jiang Chen tidak terlalu takut pada mereka. Sejujurnya, dia merasa bahwa para jenius muda dari klan-klan besar ini paling tidak setara dengan murid sejati sekte Renaissance Sky. Bahkan, mereka bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Lagi pula,
10 murid sejati Ninesun Sky Sekte sebanding dengan murid sejati para kaisar besar. Murid klan besar hanya bisa dihitung sebagai jenius tingkat 2 dalam Velurium Capital. Bahkan yang terbaik dari kaum muda klan besar ini masih duduk di dasar jenius kelas 1. Mereka pada akhirnya beberapa tingkat jauhnya dari para kultivator yang memiliki warisan sejati dari kaisar-kaisar besar kelas 1 yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Jiang Chen tidak merasa terlalu terancam dalam pertempuran peringkat ini. Bahkan, dia memiliki gagasan kasar tentang kekuatan semua pemuda klan besar kelas 1 ini, termasuk Ji San dan Liu Xiang. Ironisnya, dua pembudidaya yang sedikit tidak pasti Jiang Chen adalah Sunyu Xiaosheng dan Mi Chenxi. Dia merasa bahwa dua yang disebut pembudidaya berkeliaran ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki peluang tertinggi untuk memasuki ranking Tuan Muda. Setelah daftar dirilis, aturan pertempuran untuk masing-masing kelompok keluar juga. Pertempuran akan berlangsung dalam format round robin. 10 jenius dalam setiap kelompok diminta untuk bertarung dengan orang lain dalam kelompok itu satu kali. Peringkat akhir akan ditentukan setelah pertempuran berakhir. Jika ada dua kandidat dengan skor yang sama, maka hasil pertarungan mereka satu sama lain akan menentukan peringkat mereka. Siapapun yang mengalahkan kandidat lain yang paling memiliki peringkat lebih tinggi. Aturannya cukup ketat untuk menjamin peringkat apapun yang terjadi. Jiang Chen bahkan tidak repot-repot meneliti peraturan. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu untuk memenangkan setiap pertandingan. Pilking Zhen versus Guan Yuchan. Lawan pertama Jiang Chen dengan cepat memutuskan menjadi Guan Yuchan dari klan Zhen Pursuit di bawah Kaisar Petal Plak. Guan Yuchan sebenarnya adalah seorang jenius muda yang telah disamak. Mengenakan pakaian putih murni, dia memberi kesan seorang pria yang elegan dan tampak seperti abadi legenda. Tetapi meskipun ia memiliki udara yang baik di antara alisnya, gambar menakutkan dari seorang prajurit Buddha juga melayang di antara mereka. Jelas sekali pada pandangan pertama bahwa dia adalah seorang jenius yang telah mencapai tingkat pemahaman bela diri yang sangat tinggi. Kaisar Petal Plak sendiri adalah eksistensi yang sangat misterius di Velurium Capital. Dia telah menjadi kaisar besar terkuat kedua di Velurium Capital selama ribuan tahun. Namun, dia berdiri jauh dari urusan duniawi. Sama seperti bangau liar yang terbang di antara awan, minat utamanya terletak pada pemetikan bunga, mendengarkan hujan, dan mengejar zen. Oleh karena itu, faksi Kaisar Petal Plak, dan bahkan beberapa klan besar yang berafiliasi dengannya, semuanya membawa suasana zen. Seni bela diri dan teknik yang mereka kembangkan juga mewujudkan konsep agama Buddha. Sebagai contoh, Guan Yuchan memancarkan perasaan dunia lain saat dia melangkah di atas panggung. Ketenaranmu mendahului kamu, Pilking Zhen. Aku akan belajar dari kamu hari ini, kata Guan Yuchan dengan tenang. Dia tidak terlihat terpengaruh sedikit pun oleh ketenaran Jiang Chen. Hampir seolah-olah semua lawan yang berdiri di arena adalah sama baginya. Jiang Chen mengangkat tangan memberi hormat, dan tersenyum pada Guan Yuchan. Kakak Guan, kamu pasti salah satu dari sedikit dengan yang terhebat dari semua lawanku sejauh ini. Salah. Guan Yuchan tersenyum santai. Siapa lagi? Jiang Chen tersenyum. Kamu mungkin tidak mengenalnya, tapi ada seorang pendekar pedang bernama Ye Tianzuo pada kompetisi jenius ranking sebelumnya. Temperamennya membuat aku sedikit terkesan juga. Petik 2. Kamu Tianzuo, maksudmu pendekar pedang itu. Guan Yuchan sepertinya memiliki ingatan yang samar. Jiang Chen mengangguk. Saudara Guan, jika kamu berkenan. Guan Yuchan tersenyum. Baik, ketahuilah bahwa aku, bawahan Kaisar Petal Plak, adalah batu loncatan. Jika kamu dapat mengalahkan aku, maka kamu setidaknya memenuhi syarat untuk menantang para jenius muda dari kaisar-kaisar besar. Tetapi jika kamu tidak dapat melampaui bahkan aku, maka aku akan menyarankan kamu kembali untuk meningkatkan kultivasi kamu. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa Guan Yuchan tidak bercanda. Dia menjawab dengan serius, aku akan melakukan yang terbaik. Sambil mengatakan ini, Jiang Chen mengaktifkan tubuh emasnya. Guan Yuchan tersenyum kecil. Jejak kejutan akhirnya muncul di wajahnya yang tampaknya tidak pernah berubah. Tampaknya tindakan Jiang Chen membuatnya terkejut. Seni Buddha yang dibudidayakan Guan Yuchan tidak lain adalah seni perlindungan tubuh ilahi dan tubuh emas yang tak terkalahkan. Mereka berdua sangat kuat, sementara dia telah mengumpulkan kekuatannya, lawannya sepertinya telah memprediksi gerakannya dan mengaktifkan teknik tubuh yang sama persis.
Detail kecil ini saja membuktikan bahwa Pil King Zen sangat sensitif terhadap setiap detail kecil dalam pertempuran. Ketika Guan Yuchan mengaktifkan tubuh emasnya, aura Buddha segera naik 30 meter di atas kepalanya. Tubuh Guan Yuchan juga tumbuh beberapa kali lebih besar dan mengubahnya menjadi pelayan prajurit Buddha yang sangat besar. Dengan ekspresi serius pada ekspresinya, Guan Yuchan meraih udara dan entah bagaimana menarik gada besar menjadi ada. Jiang Chen mendidih dengan penuh semangat ketika melihat ini. Dia berteriak, "Selamat bertemu." Dia mengaktifkan tubuh emasnya sendiri dan tumbuh hampir sebesar Guan Yuchan. Tiba-tiba, pertarungan arena menjadi pertempuran antara dua raksasa. Babak 944, seorang jenius bela diri yang berpendapat. Sangat besarnya gambar kedua belah pihak menyebabkan arena yang luas terasa sesak. Setiap pukulan dan tendangan dipertukarkan dengan kegilaan dan intensitas yang luar biasa. Suara tubuh yang bertabrakan bergema seperti longsoran salju. Gemuruh, gemuruh. Kedua sosok kolosal itu menabrak bersama-sama dan melayang-layang seolah bertingkah, meliuk-liuk di arena seperti sambaran petir. Pukulan disampaikan dengan kecepatan ekstrim, melintasi jarak yang sangat luas dan menit. Buk, buk, buk. Guan Yuchan melangkah maju seperti pelayan prajurit Buddha. Dia menghancurkan gada raksasa di tangannya dengan berani ke arah Jiang Chen sekali lagi. Setiap langkah tampaknya mengguncang seluruh arena. Jiang Chen terkekeh. Menekan jari-jarinya menjadi kepalan, dia menusukkan dengan keras ke arah gada tanpa ragu-ragu. Sebuah krisis yang menyakitkan mengirimkan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya. Udara di sekitar mereka berdesir dengan kekuatan benturan. Guan Yuchan belum pernah bertemu orang yang bisa menghadapi senjatanya dengan tangan kosong sebelumnya. Dia mengerutkan kening dalam ketidaksenangan. Lengannya terasa sedikit mati rasa. Lawannya benar-benar hebat, tetapi demam perangnya melonjak karena tantangan. Kamu orang yang mengejutkan, Pil King Zen. Sangat menyegarkan memiliki pertarungan yang memuaskan dengan lawan seperti dirimu sendiri. Terlepas dari ketenangannya yang khas, Guan Yuchan perlahan-lahan menjadi semakin bersemangat. Suaranya, dalam dan bergema, terdengar melalui bola. Gema-gemanya bergema di udara yang mengelilingi arena, dan semua yang mendengar diaduk oleh kata-kata itu. Otot-otot di kedua lengan Guan Yuchan tertekuk. Seperti pita baja, bentuk mereka melonjak dengan kekuatan. Ascetic Slaying Demons, jadi aku datang. Dengan ayunan gada raksasanya, Guan Yuchan mengirimkan gambar prajurit yang gemuruh. Gambar itu memiliki martabat tertentu yang tak terbantahkan untuk itu, menerkam Jiang Chen dengan hiruk-pikuk. Senang melihat kekuatan di balik serangan itu, Jiang Chen bergerak untuk membuat segel tangan miliknya. Gambar kadal raksasa, keluar. Gambar reptil raksasa meluncur maju dari kehampaan, dengan gila memutar tubuhnya. Jejak merah tua melesat di belakangnya, sama berapi-api dengan awan matahari terbenam. Bam! Ada tabrakan biadab lainnya antara gambar prajurit Guan Yuchan dan gambar reptil Jiang Chen. Keduanya tersebar menjadi bintik-bintik cahaya keemasan sekali lagi, berdifusi ke dalam kekosongan. Guan Yuchan terpaksa mundur beberapa langkah, matanya bersinar dengan cahaya yang membingungkan. Dia benar-benar terpaku pada Jiang Chen. Lawan ini membuatnya terkejut luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Guan Yuchan secara alami telah mengamati semua pertarungan Jiang Chen sebelumnya. Dalam kompetisi untuk peringkat bintang baru, kekalahan pria brutal Jiang Chen telah memamerkan kemampuan tempur jarak dekatnya yang luar biasa. Beberapa pertempuran yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa ia juga adalah ahli pedang. Guan Yuchan tidak bisa tidak mengakui bahwa Pil King Zen, dalam arti yang sama bahwa ia adalah seorang jenius pil bulat, ia juga seorang jenius bela diri yang berpengetahuan luas. Gambar Guan Yuchan tentang pelayan prajurit Buddha adalah yang paling menakutkan dari kemampuannya, salah satu kartu trufnya. Jika itu pun tidak bisa memberinya keuntungan sekecil apapun, maka perbedaan antara Pil King Zen dan dirinya sendiri tidak dapat disangkal. Sampai sekarang, Pil King Zen telah memainkan iramanya sendiri. Dia belum menunjukkan apapun dari tangannya sendiri. Mempertimbangkan bakat menakutkan sang Raja Pil dalam seni pedang, Guan Yuchan tidak yakin bahwa ia akan mampu bereaksi terhadap serangan yang kuat. Serangan pedang Pil King Zen terlalu misterius dan tidak terduga. Bertempur dengan gambar adalah metode pertempuran yang paling ia banggakan, namun ia juga tidak bisa memimpin pertempuran seperti itu. Lawannya bahkan memiliki gambar naga sejati yang masih harus dia ungkapkan.
Itu tidak berarti bahwa Guan Yuchan hanya akan menyerah begitu saja. Mata Guan Yuchan jelas dengan kejujuran. Melihat Jiang Chen, dia membuka mulutnya. Pil King Zhen, aku tidak bisa menang melawan kamu dengan kemampuan bela diri saja. Tapi aku tidak hanya mewakili diri aku di sini. Aku berdiri atas nama Kaisar Petalplak dan klan aku sendiri. Jadi, aku akan menggunakan beberapa kartu dan peralatan yang aku miliki. Waspadalah, Guan Yuchan adalah pria yang sombong. Terlepas dari semua bukti yang menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan tandingan Jiang Chen dalam hal bela diri, dia belum bisa menyerah pada saat itu. Kehormatan dan wajah berbagai faksi bergantung pada peringkat ini. Dia sendiri tidak memiliki suara dalam keputusan itu. Mengangguk, Jiang Chen menjawab dengan serius, ini adalah pertandingan yang kompetitif. Itu wajar untuk memberikan semuanya. Petik 2. Baiklah. Guan Yuchan membalas gerakan itu sebelum tiba-tiba membuka tangannya. Sepasang simbal emas terbang keluar dari lipatan lengan bajunya, tumbuh menjadi 2 gerbang emas besar. Mereka melonjak menuju Jiang Chen dengan angin, kekuatan penindas mereka terlihat di udara. Suasana di sekitar arena menjadi sesak sekaligus. 2 arus kuat udara dipisahkan dari dalam keluar. Jiang Chen merasakan kekuatan tanpa nama menarik tubuhnya. Simbal tumbuh dan tumbuh. Dalam beberapa saat, mereka sudah 10 meter. 2 lempengan emas mendekat dan mendekat padanya, niat mereka yang jelas untuk melampirkan Jiang Chen di dalamnya. Melihat harta seperti itu mengejutkan Jiang Chen. Akan tetapi, sebagai veteran yang berjuang keras, dia tidak panik meski terkejut. Meraih dan melemparkan kuali pertahanannya, dia melemparkannya ke atas kepalanya untuk sedikit memperlambat simbal. Selanjutnya, Jiang Chen meminta garis keturunan jangkrik emasnya. Kilasan gambar jangkrik emas berubah menjadi salinan Jiang Chen. Dia telah menggunakan kemampuan penghilangan cicada untuk secara instan memindahkan dirinya dari jarak yang sangat jauh. Tidak terlambat, simbal mengembang sekali lagi, menelan seluruh kuali yang menghalangi. Mereka jelas merupakan instrumen khusus. Semakin dekat mereka, semakin kuat daya isap mereka. Kuali hanya bertahan sesaat sebelum pertahanannya gagal sepenuhnya. Klang! Kedua simbal ditutup bersama dengan dentang iblis. Suara sumbang membawa keputusasaan ke hati pendengar. Guan Yuchan mengangkat alisnya pada pemandangan itu, bersorak oleh pergantian peristiwa. Pil King Zhen, aku mengakui bahwa kamu sangat ahli dalam bela diri Dao. Akan tetapi, kamu tidak bisa mengalahkan simbal Yin yang aku. Guan Yuchan menghela nafas dengan percaya diri. Dia memiliki setiap keyakinan pada harta karunnya. Seperti magnet 2 kutub, kekuatan mereka terletak pada jarak yang dekat. Dalam hal ini, sepasang instrumen adalah harta yang sangat menakutkan. Namun, tidak ada harta yang sempurna. Meskipun simbal cukup kuat, ada cara untuk menangkal pengaruh mereka. Sama seperti kutub yang sama saling tolak, kutub yang berlawanan pada gilirannya menarik. Simbal memiliki kutub positif dan negatif. Jika seseorang dapat menerapkan prinsip yang sama pada mereka, maka sangat mungkin untuk membuat simbal tidak berguna. Oleh karena itu, ada risiko untuk menggunakan instrumen ini, bahkan jika itu dapat diabaikan. Untungnya, tidak mungkin memiliki harta yang bermuatan positif dan negatif yang siap untuk melawan simbal. Guan Yuchan cukup yakin tentang fakta ini. Sejujurnya, dia hampir siap untuk mengumumkan kemenangannya sebagai pemenang. Tiba-tiba, keheningan total menimpa seluruh arena. Ada keanehan yang terjadi. Keheningan tiba-tiba ini membingungkan bagi Guan Yuchan. Telinganya berdenyut. Pada saat berikutnya, dia berhenti dengan sangat mengejutkan. Percaya pada wajahnya transparan, dan pipinya berkerut. Dia dengan cepat mencoba untuk berbalik, hanya dihadapkan dengan Jiang Chen yang setengah tersenyum berdiri tepat di belakangnya. Kamu, Guan Yuchan tertegun. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Simbal Yin yang kuat, tapi aku sedikit lebih cepat daripada mereka, bukan? Ya, Jiang Chen telah menyaksikan kekuatan tangan simbal secara langsung. Namun, pelariannya dari tarikan mereka dengan disappearance cicada telah sepenuhnya diabaikan. Perbedaan antara kedua kombatan ini akan berakibat fatal dalam situasi lainnya. Jiang Chen baru saja membuang kesempatan untuk membunuh Guan Yuchan dengan mudah. Dalam pertarungan antara para ahli, siapapun yang bisa membuat jalan ke belakang lawan mereka tidak terdeteksi memiliki lebih dari 10 cara untuk meletakkan saingan yang tidak waspada tersebut. Dalam pertempurannya dengan Xiao Paohui beberapa saat yang lalu, Jiang Chen telah menggunakan penghilangannya dengan efek yang besar, menghindari serangan kritis dari mantan.
Spontanitas dari hilangnya adalah apa yang memungkinkan Jiang Chen untuk mencapai punggung Xiao Paohui tanpa disadari dan memberikan pukulan mematikan. The Thundercloud Cicadas tidak memiliki kemampuan tempur. Keuntungan terbesar yang diberikan warisan mereka adalah penguasaan pelarian, menggunakan Cicadas Disappearance dan Cicadas Wing. Tentu saja, kekebalan mereka terhadap kilat dan racun juga sangat membantu. Keduanya merupakan sifat langka di pesawat surga. Ekspresi Guan Yuchan langsung jatuh. Apakah aku tersesat? Akhirnya, semua kata-katanya yang tak terucapkan berubah menjadi desahan yang dalam. Ya, dia kalah. Bahkan ketika dia mengajukan pertanyaan, Guan Yuchan merasakan kepahitan di mulutnya. Dia memiliki setiap harapan untuk merebut kemenangan dari rahang kekalahan setelah mengerahkan simbal Yin Yang. Namun, dia terlalu naif. Pil King Zhen ternyata jauh lebih kuat dari dia. Bagaimana dia bisa tidak melihat jejak pelarian lawannya sebaliknya? Kegagalannya dalam persepsi hanya membuktikan satu hal, tingkat bela diri lawannya jauh melebihi miliknya sendiri. Pada saat itu, Guan Yuchan kehilangan minat untuk bertarung lebih jauh. Pil King Zhen, selamat. Setelah mengalahkan aku, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menantang para jenius pada kaliber ahli waris kaisar besar. Kemenangan penuh kamu di sini tidak dapat disangkal. Guan Yuchan bukan orang yang baik-baik saja. Dia tahu bahwa dia telah diberi belas kasihan. Kalau tidak, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup untuk menyelamatkannya sekarang. Pertempuran ini adalah yang kedua kalinya Jiang Chen menggunakan penghilangan cicadanya. Pertarungan Xiao Paohui adalah yang pertama. Sayangnya, tidak ada apa-apa untuk itu. Kemampuan itu terlalu berguna dan menipu. Sulit untuk dipahami atau dipikirkan. Dengan demikian, itu luar biasa dalam menyalip lawan dengan elemen kejutan. Sayangnya, metode yang sering digunakan berarti bahwa itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kecuali jika ia memiliki kekuatan yang sangat menghancurkan, kemungkinan menggunakannya sebagai kunci kemenangan menurun secara eksponensial dengan penggunaan yang sering. Kesimpulan pertempuran pertama ini menandai kemenangan Jiang Chen atas Guan Yuchan. Meskipun kalah, yang terakhir ini bertindak dengan anggun yang luar biasa. Kehilangan Guan Yuchan tidak menghasilkan mental yang menghancurkan jiwa. Pil King Zhen, dia bahkan memiliki pikiran untuk memberikan nasihat yang bersahabat, kamu menang melawanku karena kekuatanku belum sempurna. Jika kamu ingin bersaing di ranking Tuan Muda, kamu harus mengasah kekuatan kamu sendiri lebih jauh. Petik 2. Ada jeda singkat sebelum gambar berikutnya dibuat untuk tugas pertempuran kedua. Kali ini, lawan Jiang Chen adalah jenius paling terang dari klan api ametis, Gong Sun Yan. Bab 945, aku hanya akan membuat satu langkah. Kompetisi kali ini adalah dari format round robin. 10 jenius masing-masing bagian dijamin untuk bertarung satu sama lain, yang berarti setiap pria memiliki 9 lawan. Penyelenggara sengaja mengaturnya sedemikian rupa. Pertempuran sengit menguji substansi, kemampuan, dan improvisasi. Kecuali jika pihak tertentu menunjukkan keuntungan luar biasa, huru-hara terus-menerus adalah tempat berkembang biak bagi spontanitas. Tidak peduli seberapa dalam cadangan kekuatan seseorang, pertarungan yang diperpanjang pada akhirnya akan menghabiskan stamina seseorang. Kelelahan seperti ini adil bagi semua orang. Sebagai jenius terpenting dari klan api ametis di bawah Kaisar Void, Gong Sun Yan memiliki garis keturunan dan warisan yang sama dengan para jenius lain dari klannya, Amethyst Fire Bloodline. Dinamai demikian karena konstitusi bawaan mereka disesuaikan dengan api ungu sejak lahir. Gong Sun Yan membedakan dirinya dari teman-temannya karena garis keturunannya terpotong di atas yang lain. Api ungu yang dibawanya dalam setara dengan konstitusi api bawaan dari tatanan sedang. Mugaoki memiliki konstitusi kayu bawaan ordo tinggi, garis keturunan yang menarik perhatian bahkan Jiang Chen. Ini terutama benar karena penyelarasan unsur Mugaoki adalah kayu, jarang terjadi. Konstitusi api dan air jauh lebih umum. Namun demikian, konstitusi Gong Sun Yan masih sangat jarang. Banyak orang memiliki konstitusi api atau air, tetapi jauh lebih sedikit dari mereka yang bawaan. Mereka yang melakukan sebagian besar memiliki konstitusi orde rendah, hampir tidak cukup untuk dihitung sebagai bawaan. Orde menengah di atas adalah orde tinggi, tentu saja, dan disempurnakan di atas itu, tetapi 99% dari konstitusi hanya urutan rendah. Konstitusi tatanan sedang memiliki kemungkinan 1 dalam 100.000, jika seseorang berbicara dengan optimis. Adapun pesanan tinggi,
Akan sangat beruntung menemukan satu dari 100 juta orang. Dan di pihak Jiang Chen, satu-satunya orang dengan konstitusi kayu bawaan yang dia lihat adalah Mu Gaoqi selama bertahun-tahun. Ini membuat tingkat tinggi bahkan lebih luar biasa. Karena Gong Sun Yan memiliki konstitusi alami, ia memiliki banyak keuntungan kebetulan. Namun, sulit untuk mengeksploitasi salah satu dari mereka terhadap Jiang Chen. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Chen tidak bisa secara terbuka menggunakan Bewitching Lotus miliknya, menjatuhkan Gong Sun Yan akan menjadi sepotong kue. Meski begitu, Jiang Chen berhasil mengalahkan lawan ini setelah pertempuran sengit. Dia cocok dengan Shen Hao Fast Sun Clan di babak ketiga. Lawan ini dipandang sebagai yang terlemah di antara 10 besar. Shen Hao tidak terlalu terganggu olehnya. Dia berdebat melawan Jiang Chen dengan sikap belajar, sama sekali tidak sedih dengan kehilangannya. Setelah 3 kemenangan berturut-turut, Jiang Chen disambut dengan lawan keempatnya. Tuan Muda Liu Xiang dari Coiling Dragon Clan. Meskipun Jisan tidak pernah menyebut-nyebut permusuhan Liu Xiang terhadapnya, Jiang Chen tetap bisa mendeteksi jejak pertentangan. Jiang Chen tahu hati pria dengan baik. Tuan Muda kemungkinan memiliki rasa tidak suka padanya karena penampilannya mendorong Jisan ke stratosfer di depan Tuan Klan. Jisan telah menjadi pewaris nomor 1 klan karena ini. Ini jelas merugikan Liu Xiang, yang terpaksa mempertahankan fasad yang anggun dan anggun meski sangat antipati terhadap Raja Pil. Jiang Chen tahu itu hanya kepura-puraan, tetapi dia tidak menemukan nilai dalam mengeluarkan sandiwara. Pil Kingzhen, kamu telah menyembunyikan kemampuanmu dari kami sampai sekarang. Bakat bela diri kamu cukup menakjubkan. Aku senang mendapat kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi, tetapi tolong, jangan ganggu aku, Tuan Muda Liu Xiang tersenyum tipis. Jiang Chen mengangguk, aku selalu mendengar bahwa kamu adalah salah satu jenius terbaik di kota yang baik ini, Tuan Muda Liu Xiang. Hari ini adalah kesempatan yang sempurna untuk pertarungan persahabatan. Petik 2. Tidak ada yang selamat dari yang lain. Tolong pergilah setelah kamu. Namun, setelah pemberian sapa selesai, tidak ada satupun pihak yang menahan. Tingkat kultivasi Liu Xiang pasti bisa menempatkannya dalam 3 teratas di antara keturunan klan besar. Sangat mungkin dia layak menjadi juara pertama. Tapi pertanyaannya selalu, siapa yang lebih kuat, Liu Xiang atau Jisan? Itu selalu tidak meyakinkan. Tetap saja, Jiang Chen merasa bahwa selain dari kejahatan besar misterius yang dia hadapi selama peringkat bintang baru, Tuan Muda ini jelas merupakan salah satu lawan paling sulit yang dia temui. Liu Xiang berada di alam kaisar setengah langkah, suatu prestasi kultivasi yang mengesankan. Selain itu, ia berhati-hati dalam pelanggaran dan pertahanan. Sulit bagi Jiang Chen untuk dengan cepat mengalahkan lawan seperti itu. Karena dia tahu gaya bertarung Liu Xiang, Jiang Chen tidak punya rencana untuk terburu-buru. Sebaliknya, ia mencocokkan Liu Xiang dalam serangkaian serangan yang tidak tergesa-gesa dan menyelidik. Sebagai keturunan dari Coiling Dragon Clan, Liu Xiang pasti memiliki banyak kartu as di lengan bajunya, hal-hal seperti talisman pertahanan Kekaisaran Advent, misalnya. Dengan demikian, Jiang Chen tidak punya rencana untuk menggunakan serangan terkuatnya langsung dari kelelawar. Jika lawannya menggunakan jimat, tidak ada serangan yang akan berguna, selain dari pembatasan yang tersisa di kediaman istana. Tidak mungkin dia benar-benar bisa menggunakannya. Melakukan hal itu akan memberikan identitasnya dan membawa masalah yang tidak perlu. Seperti yang diduga Jiang Chen, Liu Xiang menunggu hanya beberapa saat sebelum mengaktifkan jimat pertahanan Advent Kekaisaran. Selama 2 jam berikutnya, pembelaannya akan sebanding dengan tingkat kerajaan kaisar. Meskipun itu tidak berarti itu harus sama dengan pertahanan pribadi seorang kultivator kultivar, pangkat perisai yang tipis berarti bahwa sulit bagi Jiang Chen untuk menerobosnya. Menonton dari kejauhan, Tuan Klan Coiling Dragon tidak tahu harus berkata apa. Liu Xiang tidak memperhitungkan gambar yang lebih besar. Dia menggunakan jimat pertahanan. Itu sedikit merobek kepura-puraan dari kesopanan, bukan? Tuan Klan tidak terlalu senang dengan pergantian peristiwa. Bukannya dia tidak ingin Tuan Muda menang. Dengan lawan lain, Tuan Klan akan baik-baik saja dengan dia menggunakan setiap metode yang dimilikinya. Tapi Tuan Muda Liu Xiang menghadapi Pil Kingzhen. Nilai Raja Pil untuk Raja Klan samping, ada sedikit perbedaan dalam kemampuan mentah antara Tuan Muda dan dia. Itu banyak terlihat dari pertempuran sebelumnya. Aku harap Pil Kingzhen tidak akan tersinggung dengan ini. Tuan Klan diam-diam menghela nafas.
Dia melihat sejelas siapapun bahwa Raja Pil tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika Jisan berada di atas panggung, Raja Pil tidak akan mungkin untuk mengosongkan pertandingan. Bagaimanapun juga, ini adalah pertemuan Pagoda Velurium, panggung sakral. Jiang Chen tidak terkejut dengan aktivasi jimat Liu Xiang. Dia merasa tidak ada gunanya menyerang karena hal ini, malah bertarung dengan sangat konservatif. Jiang Chen dalam pertahanan penuh sulit bagi Liu Xiang untuk melakukan banyak hal. Meskipun kekuatan ofensifnya layak, tidak ada harapan itu cukup kuat untuk mengalahkan Jiang Chen, apalagi melumpuhkannya. Mengingat hal ini, pertarungan yang sebelumnya hanya dilakukan dengan tangan kiri menjadi sedikit berat sebelah. Tuan Muda Liu Xiang dalam serangan penuh, sementara Pil King Zhen fokus pada menyeret keluar konflik. Anehnya, Liu Xiang tampak seperti kehabisan akal. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, Pil King Zhen tetap tidak terpengaruh oleh serangan itu, dengan mudah menangkal serangan demi serangan. Tidak peduli metode apapun yang digunakan Tuan Muda itu, Raja Pil di sisi lain cincin itu dengan mudah menangkisnya. Melihat kecemasan yang muncul di wajah Liu Xiang, Jiang Chen tahu bahwa sementara dia jenius, kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Paohui. Tidak perlu bagi Jiang Chen untuk menggunakan metode lain. Dia mampu membelokkan 60 hingga 70% kekuatan di balik serangan Tuan Muda itu dengan cermin Feather Flight saja. 30 atau 40% sisanya hampir tidak cukup untuk membahayakan targetnya. 2 jam berlalu, pertempuran di arena lain umumnya berakhir, tetapi pukulan panas masih diperdagangkan di sini. Meskipun Tuan Muda Liu Xiang mencoba menggunakan berbagai kartu trufnya, seolah-olah dia meninju kapas, sama sekali tidak membuahkan hasil. Jimat pertahanan Kekaisaran Advent hanya efektif selama 2 jam. Sejak 2 jam berlalu sejak aktivasi, dan Liu Xiang kehilangan manfaatnya. Sudut mulut Jiang Chen bergerak. Tuan Muda Liu Xiang, dia tersenyum, kamu telah melakukan pelanggaran begitu lama. Kamu pasti lelah. Kenapa tidak mencoba mengambil salah satu serangan aku saja? Petik 2. Di telinga Liu Xiang, nada bercanda Raja Pil itu sekeras ejekan yang paling mengejek. Namun, Jiang Chen tidak punya keinginan untuk terlibat lebih jauh dengan Tuan Muda. Dia bosan dengan pemuda itu. Karena Liu Xiang akan selalu menjadi salah satu lawan Jisan, perbedaan mereka pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Karena itu, tidak perlu ada pikiran kedua. Tentu saja, klan Coiling Dragon mungkin akan mengungkapkan ketidaksenangannya nanti, tapi ini pertarungan kompetitif di arena yang tepat. Dia mengulurkan tangannya. Pada gerakan itu, Pentacolor Divine Swords terbang serempak. Aku hanya akan melakukan satu serangan. Jiang Chen tersenyum samar. Dia membuat segel tangan, menyebabkan pedang itu meledak dalam cahaya. Mereka berubah menjadi 5 garis cahaya, meledak ke langit. Pada saat berikutnya, mereka mengembang menjadi 5 bentuk naga, mengubah langit menjadi langit badai dengan kehadiran mereka. Petir berderak dan guntur meraung. Dalam gaya Swordmaster langit kuno, Jiang Chen bernyanyi. Lengan bajunya berkibar tertiup angin. Pedang pertama, mengguncang langit dan bumi. Pedang kedua, keberadaan yang bergerak itu sendiri. Pedang ketiga, memisahkan yin dan yang. Pedang keempat, mengklaim kekuasaan atas dunia. Pedang kelima, mengumpulkan 5 elemen dan membentuk guntur itu sendiri. Toren dari 10.000 pedang, membunuh langit sendiri. Petik 2. Thunder bergemuruh di cakrawala. Garis-garis cahaya 5 warna berkumpul ke lautan pedang yang memuncak dalam ledakan mendadak. Langit dipenuhi dengan aura pedang. Momentum bilas segudang memberikan tekanan besar pada semua yang ada di bawahnya. Segel tangan lain dari Jiang Chen membawa semuanya hancur. Detik berikutnya, seluruh arena dipenuhi dengan bentuk dan bayangan pedang. Aura pedang berayun di udara, seolah bergerak selaras dengan guntur surgawi. Di balik tabrakan yang memekakkan telinga, ada niat membunuh yang tak bisa dipahami. Gelombang pedang yang tak terhindarkan membanjiri dunia. Pada saat itu, aura pedang meresap adalah satu-satunya hal yang tampaknya tetap. Seperti 100.000 prajurit ilahi, itu menyelubungi segala sesuatu di bawah 4 penjuru langit. Tampilan kembang api yang digunakan teknik pedang itu menyilaukan. Seluruh hadirin terpesona olehnya. Sebuah pemikiran umum muncul di benak mereka, apa serangan ini, sehingga bisa menyerang kegilaan seperti itu ke dalam hati kita.